Namanya di situ kalau pos 1, Palaki di Padada. Palaki Di Padada. de Padadang. De Paranak. Di Padada. Oh, De Padada. Palaki De Padada. de Padada. Itu artinya apa kira-kira? Orang apa bukan penjaganya itu. Oh, penjaganya itu. Oh, berarti di pos 1 itu nama penjaganya itu Palaki de Padada. Jadi kalau teman-teman di pos 1 itu nama nama lainnya itu Palaki de Padada, sekaligus penunggu atau penjaganya pos 1. Kira-kira penunggu tersebut kayak baikkah atau jahatkah, atau misalnya kayak suka ganggu-ganggu begitu, bercanda? Baik kalau iya. Kalau kita simpan rokok di situ, pertama karena bilang simpan rokok. Kalau Tata bisa berkomunikasi, Tata selama simpang saya tiga batang tuh bakar satu dibakar, begitu pesannya. Oh, itu untuk Tata aja atau untuk kita ini yang para pendaki? Untuk saya tadi. Untuk Tata. Pendaki. Jadi Tata pernah berkomunikasi dengan penunggu tersebut. Katanya Tata diminta untuk setiap di pos 1 itu kalau melewati pos 1 minimal Tata singgah atau apa namanya? Itu anak-anak itu anak pendaki kestokan ya, karena kalau sampai kalau mau menyeberang itu di sungai, beri salam toh. Nah, apa tuh? Kalau salamnya itu begini, assalamualaikum. Lulus maka tuh. Assalamualaikum. Iya, karena wali itu di situ. Assalamualaikum. Yang saya lanjut tadi kata Tata, dia pernah berkomunikasi dengan penunggu pos 1. Nah, kalau untuk Tata sendiri diminta untuk menyimpan 3 batang rokok dan satunya dibakar. Dan kalau untuk penunggunya sendiri baik di penunggu pos 1, tapi dia cuma minta ketika kita para pendaki kita lewat ke sana, cuman dia bilang beri salam assalamualaikum. Oke. Kalau pos 2 itu namanya siapa tuh namanya? Pos 3. Terekam ya? Pos 2 itu perempuan. Pos 2 itu Katanya. Penunggunya perempuan ya teman-teman. Nah, kalau untuk nama lainnya siapa? Data. Karembase ya namanya. Karaimbase. Karaimbase. Kira-kira Karaimbase ini kayak baikkah atau Bukan baik itu. Oh, bukan baik, tapi jahat. Bisa dibilang jahat lah ya. Maksud jahat dalam artian kalau memang kita sembarangan di sana ya dia pasti marah begitu Tata ya. Iya. Kira-kira ada tidak kayak misalnya kayak mengharuskan kayak simpan rokok lagi tadi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia marah kira-kira apa itu? Kira-kira membuat dia marah itu Tata? Kalau marah itu kasturung itu binatangnya. Binatang apa itu kira-kira? Macam-macam. Ada jonga, ada rusa, ada macan. Kalau itu macan itu 7 ekor itu. Oh, ada. Macam-macam itu bulunya. Tapi sudah ada pernah yang lihat? Tidak pernah ada yang lihat. Oke teman-teman, tadi saya Tata bilang di pos 2 itu nama lain pos 2 itu pada zaman dulu namanya itu bukan nama lain sih, namanya pos 2, tapi yang untuk menunggu di daerah pos 2 itu namanya Karaimbase. Nah, Karaimbase itu bukan tipe penunggu baik
tidak juga terlalu jahat. Cuma ketika kita berlaku yang tidak atau membuat dia marah, nah dia bisa berlaku atau mengeluarkan binatang-binatang yang dia punya seperti rusa atau macan, tujuh dan lain-lain. Begitu ya Tata? Iya. Pos 3 itu itu menyimpan rokok itu orangnya. Kan dulu itu dulu disimpan itu apa itu daun sirih tak? Daun sirih di Kalopi. Jadi di belakang itu tidak ada minyak daun sirih, cuma rokok saja. Cuma rokok. Ya, rokok 7 batang. 7 batang. Nah, kalau penunggunya ada namanya atau bagaimana Tata? Ada. Siapa namanya Tata? Siapa? Laki-laki di situ tuh. Laki-laki. Ya, sambil Tata mengingat, jadi di pos 3 itu penunggunya laki-laki ya teman-teman. Nah, kalau untuk Tata Aku lupa nih. diwajibkan untuk membawa 7 batang rokok. Dulunya sih daun sirih di kalumping gitu, kayak di linting lah bahasanya gitu. Sumpang utang. Sumpang utang. Ya, sumpang romang. Sumpah romang. Namanya itu. Oke teman-teman, nah, Tata akhirnya ingat di pos 3 itu nama penunggunya itu Sumpang Romang. Nah, Sumpang Romang itu dia laki-laki. Kira-kira Tata dia baik ya. Baik. Tetap kita beri salam lah kalau masuk pos 3 ya Tata. Nah, begitu pesannya, kalau setiap pos itu beri salam nak. Setiap pos. Ya, setiap pos sampai 17. Saya begitu ya itu, kalau masuk pos 3, pos 1 sampai ujung. Kalau tujuanku memang pos 17 ya begitu. Kalau 15, kalau 12 kan suruhan. Saya disuruh sampai di situ. Pernah tiba-tiba ya disuruh jam 3 sore. Nah, sampai di pos 13 kan sampai 13 jadi suruhan. Pikir ambil air di situ. Jadi sampai di situ 4:30. 4:30 dari start dari sini. Jam 3. 2 orang itu ya. Juma dibawa. Dia panggil Kotomang. 2 orang ya. Tidak ada apa-apa aku bawa. Jam aku bawa apa-apa. Cuma botol aku bawa. Botol iya. Saya ambil di pos 2 itu air. Bawa itu saya PP. Bawa turun. Sampai ke sini lagi jam berapa? Jam 7. Lama aja start jadi di pos 7 cerita. Oh, setelah di situ dia. Naik 1 kali start, turun 1 kali ya. Ini teman-teman, Tata itu pernah dapat perintah dari juru atau penunggu aslinya Lompo Batang. Ini Tata itu disuruh ke pos 13 untuk mengambil air. Berapa botol Tata? 1 botol. 1 botol aqua besar di tanah 1 jengkal. Jadi itu tanah suruh simpan di lemari. Itu tanah tumbuh itu bunga. Mekar semua itu tanah. Itu Jadi itu Tata disuruh ambil air di pos 13. Air 1 botol. 1 botol aqua. Tanah 1 jengkal. Tanah 1 jengkal atau 1 genggam. Nah, itu tanah katanya disuruh simpan di dalam lemari. Percaya atau tidaknya, tanah itu subur dan banyak orang lagi tunak buka di sini. Menumbuhkan bunga gitu. Dan percaya atau tidak percaya, Tata itu start dari rumahnya sini itu jam 3 sore. Sudah sholat Jumat. Sudah sholat Jumat dengan Tata Jumat.
sampai di pos 13 itu jam 5 sore. Luar biasa. Kalau kita dari jam 3 sampai jam 5 masih di pos 2 mungkin ya. Pos 2, pos 3 ya. Nah, Tata sampai kembali ke rumah itu jam 7 malam. Harusnya bisa jam 6 sih saya rasa, karena Tata cerita katanya lama di pos 6. Pos 7. Pos 7, sorry. Kalau pos 4 itu kopet. 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 Apa itu tuh kopet? Itu kopet itu perempuan tuh, laki-laki tuh. Oh, dia bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Tapi dia Itu dibilang kopet itu karena panjang teteknya. Kalau menetek itu anaknya bilang buang di belakang. Itu dibilang kopet. Kopet. Tapi dia baik, Tata. Dia baik. Baik ya. Nah, teman-teman, di pos 4 itu yang kita tidak tahu, percaya atau enggak, Itu juga pesannya itu, jangan kau sembarang kencing. Kalau batu itu biasa kah duduk di situ. Oh, Itu pesannya itu. jadi di pos 4 itu nama penuhnya itu kopet. Dia bisa dikira perempuan, bisa dikira laki-laki. Tapi kalau saya dengar tadi kata Tata cerita, dia kayak perempuan karena, mohon maaf ya, dia punya payudara itu panjang. Jadi katanya kalau anaknya dia menyusui anaknya itu, dia buang anaknya itu saking panjangnya itu, dia punya payudara. Nah, dia berpesan untuk para pendaki ketika istirahat atau melintas di pos 4, jangan sekali-sekali buang air kecil di batu, karena biasanya katanya dia duduk di situ. Begitu Tata ya? Iya. Kalau pos 5 itu siapa namanya? Siapa namanya perempuan itu asli di situ ya. Perempuan ya di pos 5. Iya. Saya izin merokok dulu ya. Dulu siapa Dingin itu? cuy. Tata, saya izin merokok Tata. Merokok dulu bagus saya. Tarik kiri kita Tata. Aduh. Nanti gua trending lagi cuy. Kalau nggak sopan-sopan cuy. Minum kopi ya. Ambil Tata ingat di pos 5 siapa nama penunggunya. Tapi Tata bilang tadi perempuan. Ya perempuan. Merokok Jas. Siapa namanya? Apakah mungkin kita lanjut ke pos 6 saya dulu Tata? Atau Tata masih mengingat dulu di pos 5? Tapi dia baik Tata ya? Bukan baik. Oh, bukan baik. Kan tidak ada baik saya itu. Karena situ itu singgah tidur di pos 5. Ini namanya di situ pos 5 kasur. Iya. Tapi namanya itu perempuan. Oke. Sudah kuapal semua itu. Nah, ini. Jangan dipaksa kalau emang tidak aneh dah. Intinya di pos 5 itu nama lain itu kasur. Bisa dijelaskan kenapa itu kasur? Karena dulu kapan? sama itu pos 6 perempuan lagi. Pos 6. Kaki dulu sebentar sekali kita cek. Teranji kelihatan? Gelap. Hah? Gelap. Ada. Coba dulu dekat. Dekat. Kenapa, boy? Kenapa tadi?
Tadi muatan. Tapi terlanjut di lagi. Tak Eh, lanjut di lagi. tidak. Jadi kasih nyala lagi. Hah? Kasih nyala lagi. Tidak terlanjut enggak? Tidak terlanjut. Iya. Oh. Dekat tuh. Nah, untuk pos 5 Tata bagaimana? Fatima. Namanya Fatima. Nah, dia itu baik atau bagaimana? Baik. Baik. Nah, itu nggak pernah ngeganggu tuh. Oh, tidak pernah ganggu orang itu di pos 5 itu tadi. Sama gitu. Di persoalan gitu. Memang laki-laki tuh kejam. Jadi di pos 5 itu teman-teman, nama penunggunya Fatima, dia perempuan, dan kalau kata Tata dia baik, jarang mengganggu para pendaki atau para warga untuk naik ke Lompo Batak.